dalam kasih Kristus, Ibu Bapak, Saudari-saudara. Kembali berjumpa dalam Resapi, Renungan Singkat Pemelihara Iman. Hari ini kita akan bersama-sama mengumpulkan tema Membangun Kembali. Ayat yang melandasinya dari Esra pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7. Esra pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-7 akan saya bacakan untuk kita semua. Biarkanlah pekerjaan membangun rumah Allah itu. Bupati dan para tua-tua orang Yahudi boleh membangun rumah Allah itu di tempatnya yang semula. Saudara-saudara, setelah berada di pembuangan puluhan tahun, tentu butuh waktu bagi orang-orang Yahudi untuk membangun kembali, memulai kembali kehidupan mereka, termasuk perihal membangun mezbah atau rumah Allah untuk mengorbankan persembahan kepada Allah. Soal membangun mezbah atau rumah Allah ini, orang-orang Yahudi mendapatkan izin dari Raja Kores yang membebaskan mereka untuk kembali ke tanah asal mereka. Namun seiring berjalan waktu, ada orang-orang non-Yahudi di tempat mereka berada yang membenci orang-orang Yahudi yang kembali ke tempatnya lalu kemudian membangun bangsa mereka, termasuk membangun rumah Allah. Akhirnya proyek pembangunan untuk sementara harus dihentikan. Butuh puluhan tahun hingga akhirnya ada seorang raja, yakni Raja Darius, yang mau didesak oleh orang-orang Yahudi meneliti kembali catatan kerajaan dan menemukan dekret dari Raja Kores yang mendorong orang Yahudi untuk membangun kembali rumah Allah. Nah, Darius fair. Ia menemukan dan kemudian memerintahkan agar pekerjaan pembangunan kembali rumah Allah harus dilanjutkan tanpa gangguan. Dan dia juga memerintahkan Tatnai, salah seorang gubernurnya, untuk menggunakan uang pajak untuk membayar konstruksi rumah Allah saat itu. Hingga akhirnya selesailah pembangunan rumah Allah, agar orang Yahudi dapat kembali mempersembahkan kurban kepada Allah. Saudara-saudara, pembangunan bait Allah kembali ini menunjukkan kepada kita bahwa Allah memberikan kepada orang Yahudi sebuah permulaan baru. Kesempatan bagi orang-orang Yahudi untuk membangun kembali bangsa mereka dengan prinsip yang benar, yang saleh, yang sesuai dengan kehendak Allah. Selesainya pembangunan rumah Allah tentu juga memotivasi orang Yahudi untuk melakukan segala yang benar sebagaimana yang diperintahkan oleh Allah kepada mereka. Nah, saudara-saudara, hari ini kita yang membaca kembali kisah ini dapat belajar bersama-sama. Kita dapat melihat bahwa banyak kebaruan juga kita alami saat ini. Kebaruan-kebaruan yang ada kita alami pula dalam kehidupan kita di gereja. Bentuk-bentuk baru persekutuan, pelayanan, dan kesaksian telah lahir di antara kita saat ini. Banyak aktivitas yang kita lakukan melalui media online, media dalam jaringan, atau media-media digital. Marilah kita melihat segala hal yang baru ini sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita untuk membangun kembali gereja Tuhan dengan memperhatikan hal-hal yang mendasar, yang esensial. Bukankah kita sudah makin sering mencoba melakukan hal yang baru dengan memperhatikan apa sih yang paling penting yang harus kita kerjakan, apa sih yang paling penting untuk kita lakukan bersama-sama dan kita berikan kepada Tuhan dan juga sesama. Nah, di masa-masa yang serba baru ini, Pendeta Yohas pernah menyampaikan, gereja perlu mengingat baik-baik, perlu berhati-hati bila gereja masih sekedar beralih dari gereja yang berbasis audience, building, and cash. Gereja yang semula berbasis pada kehadiran jemaat, atau audience, dan gereja juga yang semula berbasis pada building, pertemuan-pertemuan di gedung gereja, dan juga mengandalkan atau berbasis pada cash, yakni uang persembahan,
Bila hari ini gereja kemudian hanya beralih dari gereja audience building dan cash menjadi gereja berbasis followers, likers, dan viewers, berapa banyak yang memfollow akun gereja kita, berapa banyak yang like video ataupun berbagai postingan dari akun gereja kita, lalu kemudian kita juga sibuk menghitung viewers dari renungan online seperti ini ataupun juga kegiatan-kegiatan online kita yang lain. Kita perlu berhati-hati, jangan kita terlalu berfokus pada hal itu. Mari terus berfokus membangun kembali gereja Tuhan dengan sukacita. Mari kita bersedia memeriksa kembali bagaimana sih persekutuan kita. Apakah persekutuan, struktur kita berorganisasi, dan karya menggereja kita sungguh telah atau masih memberdayakan, menolong orang untuk mencapai tujuan hidup yang Tuhan berikan untuk kita kerjakan? Atau sudah tidak lagi? Mari kita membangun diri kita. Mari kita bertanya, apakah rutinitas hidup kita sudah selalu sepadan dengan tujuan Allah bagi diri kita masing-masing? Dalam pertanyaan-pertanyaan itu mungkin kita akan menemukan jawaban-jawaban yang berbeda. Sebagian mungkin perlu turun mesin, perlu disesuaikan kembali. Yang lain mungkin harus dilanjutkan dengan bentuk yang sama seperti yang sekarang kita lakukan. Yang lain lagi mungkin perlu kita kubur. Kiranya kerinduan kita untuk selalu terhubung dengan Tuhan membuat kita merasakan pertolongannya dan merasakan dorongan dari Tuhan bagi kita untuk terus membangun diri dan membangun komunitas kita agar tetap sesuai dengan kehendak Dia, dan setiap apa yang kita kerjakan sungguh memuliakan nama Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah, mampukanlah kami agar setiap kesempatan baik yang Kau anugerahkan, sungguh-sungguh kami hidupi dengan syukur dan sukacita. Tolonglah kami untuk terus membangun diri kami, membangun komunitas kami, gereja-Mu Tuhan, agar kami sungguh-sungguh dapat bukan hanya menjadi penerima-penerima anugerah Tuhan, tapi juga menjadi orang-orang yang berkenan untuk membagikan anugerah-anugerah Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari, dalam kehidupan kami sebagai pribadi maupun sebagai komunitas gereja Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat melanjutkan hari, selamat terus membangun kembali diri dan juga komunitas yang Tuhan percayakan kepada setiap kita.